Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 83. Baiklah, besok aku akan mencoba membujuk mereka. Dan aku yakin mereka pasti tertarik dengan senjata roh kelas surga yang kabarnya ada di sana. Sahut Gu Heng. Lebih baik kita istirahat saja dan berkumpul di sini besok pagi. Dan kumpulan Rana Tianzun tersebut langsung membubarkan diri. Feng Yuan tersenyum mendengar pembicaraan mereka, karena suara mereka terdengar jelas di lantai 2 penginapan tersebut. Senjata roh kelas surga. Gumam Feng Yuan yang langsung tertarik, dan ia juga heran, bagaimana ada tempat yang menyediakan senjata hebat seperti itu. Apakah mereka menemukan makam Rana Absolute God, atau senjata itu tertancap di suatu tempat, dan hanya orang-orang terpilih saja yang bisa mengambilnya. Haha, bukankah itu seperti cerita dongeng saja? Orang yang berhasil mendapatkan senjata itu akan menjadi tokoh utama yang tak terkalahkan. Feng Yuan senyum-senyum sendiri, sedangkan Xiaoyu hanyut dalam meditasinya, yang sedang berusaha memahami teknik pernafasan alam yang baru saja diajarkan oleh Feng Yuan. Keesokan paginya, Feng Yuan dan Xiaoyu berjalan meninggalkan kamar nomor 13. Namun keduanya berpura-pura terkejut saat melihat Gu Heng telah menunggu di depan pintu kamar. Gu Heng tersenyum dan berkata, "Apakah kalian akan segera kembali ke Akademi Kekaisaran?" Feng Yuan menganggukkan kepala dan berpura-pura juga menjadi murid Akademi Kekaisaran Su, supaya mereka tidak mengintimidasi dirinya dan Xiaoyu. "Sayang sekali, padahal kami berencana mengajak kalian memasuki sebuah kediaman yang kemungkinan milik ahli bela diri hebat di masa lalu, yang tiba-tiba muncul dari longsoran bukit bersalju." Sahut Gu Heng menghela nafas panjang. "Betulkah?" Feng Yuan memasang ekspresi wajah terkejut dan tertarik dengan ucapannya. "Sebenarnya, bolos 1 atau 2 hari tidak masalah. Tinggal katakan kalau misi tertunda karena ada badai salju sepanjang perjalanan." Haha. Gu Heng tak menyangka umpannya langsung disambar oleh Feng Yuan, padahal ia belum menjelaskan secara spesifik tempat yang akan mereka tuju. "Kalau begitu ikuti aku. Kita akan bertemu dengan anggota lainnya." Gu Heng menuntun Feng Yuan dan Xiaoyu ke lantai bawah penginapan, dan menjelaskan secara rinci kalau sebuah kediaman yang terlihat kuno tiba-tiba muncul setelah terjadi longsoran salju di sebuah bukit kecil yang tidak jauh dari kota Sucheng. Feng Yuan dan Xiaoyu mendengarkan penjelasan Gu Heng secara seksama dan menyimpulkan tempat itu pasti sangat berbahaya. Namun keduanya tetap tertarik memasuki tempat itu karena Gu Heng mengatakan siapapun yang lebih dulu menemukan harta karun di sana, maka harta itu akan menjadi milik siapa yang pertama kali menemukannya. Chu Feng langsung tersenyum saat melihat Gu Heng datang dengan kedua murid Akademi Kekaisaran tersebut. Dia tidak menyangka mereka langsung menerima tawaran Gu Heng tanpa takut kalau mereka akan diperalat nantinya. "Salam senior." Sapa Feng Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Chu Feng dan 10 Rana Tianzun lainnya. "Haha, tidak perlu bersikap formal begitu," sahut Chu Feng merangkul pundak Feng Yuan. "Perkenalkan, aku Chu Feng, dan panggil saja Feng, atau saudara Feng juga boleh," katanya lagi sembari menoleh ke arah Xiaoyu dan mengedipkan matanya. Namun Xiaoyu malah berpindah tempat ke sisi kanan Feng Yuan, sehingga Chu Feng tersenyum masam karena diabaikan oleh wanita berambut putih dan mengenakan penutup wajah serta topi caping itu. Membuatnya makin penasaran saja, secantik apa sebenarnya wanita misterius tersebut. "Baiklah, kita berangkat sekarang. Takutnya nanti ada tim lain yang lebih dulu memasuki tempat itu. Walaupun saudara Gu Heng mengatakan kalau klan Gu telah memblokir semua informasi mengenai tempat itu keluar dari kota Suce. Tetapi itu tidak bisa dijadikan jaminan. Bisa saja ada mata-mata yang telah ditanam pihak lain di sini." Setelah Gou Su langsung melangkah keluar penginapan. "Sikap dingin begini yang aku sukai dari saudari Gou Su. Tapi sayang sekali, saudari Gou Su malah menolak lamaran pernikahan yang diajukan oleh keluargaku, dan malah memilih menerima lamaran dari..." Chu Feng ingin bercanda dengannya, tetapi Gou Su langsung menatap tajam padanya sebelum mengatakan dengan siapa dia bertunangan. Padahal yang lainnya sangat penasaran siapa tunangannya. Lupakan saja. Siapa namamu junior?" Chu Feng mengalihkan perhatiannya pada Feng Yuan. "Aku Feng Yuan, dan istriku bernama Xiaoyu." So Feng Yuan yang berjalan sejajar dengan Chu Feng serta Gu Heng. "Klan Feng?" Chu Feng berpikir sejenak dan tidak menyimpan informasi mengenai klan tersebut di benaknya. Begitu juga dengan Rana Tianzun lainnya. "Klan Xiao kan, klan besar dari benua barat," pikirnya lagi dan menatap Xiaoyu dengan tatapan aneh.
Bagaimana bisa jenius dari benua barat menikah dengan pemuda yang klaimnya tak jelas asal-usulnya ini? Dia menjadi curiga pada keduanya, dan yakin Feng Yuan membohonginya. Klan Feng adalah klan kecil yang berafiliasi dengan klan Gao kami, sahut Gao Su. Namun aku tidak pernah mendengar kalau ada murid senior yang berusia sangat muda dari klan Feng. Dan muncul kecurigaan di benak Gao Su. Apa klan Feng sengaja merahasiakan murid jenius mereka agar tidak dicelakai oleh klan lain? Feng Yuan tersenyum masa, karena tidak mengira ada anggota klan Gao yang juga ikut dalam ekspedisi ini. Sedangkan Rana Tianzun lainnya tampak terkejut mendengar ucapan Gao Su, karena mereka masih tidak percaya. Bagaimana bisa seorang murid jenius berasal dari klan Feng kecil dengan sumber daya terbatas bisa menantang langit? Untuk menghilangkan kecurigaan mereka kalau dirinya adalah mata-mata dari klan besar lainnya, Feng Yuan langsung menunjukkan plakat klan Feng. Maaf Nona muda Gao, aku tidak mengenali Anda karena aku tidak pernah mengikuti Patriark Feng mengunjungi kediaman klan Gao. Feng Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Gao Su. Tidak perlu bersikap formal begitu. Sudah wajar klan kecil menyembunyikan keberadaan murid jenis mereka. Sahut Gao Su tersenyum canggung, dan ia telah memeriksa plakat klan Feng miliknya, dan itu adalah plakat asli. Sayang sekali, dia telah memiliki istri. Kalau saja klan Gao kami sejak awal mengetahui ada ahli bela diri jenius dari klan Feng, maka klan Gao pasti akan mengajukan lamaran pernikahan lebih dulu. Gumam Gao Su, dan terdengar helaan nafas panjang, sehingga Feng Yuan keheranan apa yang sedang difikirkan olehnya. Karena Feng Yuan berasal dari klan yang berafiliasi atau di bawah perlindungan klan Gao, maka secara tidak langsung ia adalah bawahan Gao Su. Sehingga tidak ada ranah Tianzun yang bertanya-tanya padanya lagi. Dan setelah 2 batang dupa berlalu, mereka akhirnya sampai di sebuah bukit kecil yang di lerengnya berdiri kokoh kediaman kuno yang cukup megah dan besar. 10 anggota klan Gu yang berasal dari keluarga cabang langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Gu Heng. Selamat datang Tuan Gu Heng. Sapa mereka. Apakah ada pergerakan mencurigakan dari dalam sana? Tanya Gu Heng sembari menatap ke arah kediaman kuno tersebut. Tidak ada Tuan Muda, tetapi ada beberapa orang tak dikenal yang mendekat, dan kami telah melumpuhkan mereka. Namun mereka tidak mau mengaku siapa yang mengirim mereka. Sahut anggota klan Gu yang ditugaskan menjaga kediaman kuno tersebut. Bunuh saja mereka, suruh Gu Heng dan menatap Su Feng. Aku serahkan padamu untuk memecahkan segel ini. Karena kediaman kuno tersebut dilindungi oleh semacam perisai, makanya klan Gu terpaksa mengundang klan lain untuk memecahkan penghalangnya. Su Feng melangkah ke arah gerbang masuk kediaman kuno bersama 3 anggota klan Su lainnya. Klan Su terkenal dengan ahli bela diri yang mengolah teknik segel, formasi, dan jimat. Makanya klan Su menjelma menjadi salah satu klan besar dan disegani di Kekaisaran Su. Su Feng kemudian menempelkan tangannya pada pintu gerbang yang terbuat dari kayu dengan simbol mawar merah terukir di tengah-tengahnya. Namun, ia langsung terlempar beberapa langkah, seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Tuan Muda Feng! Ketiga anggota klan Su segera menopang tubuhnya. Oh, aku baik-baik saja. Su Feng menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Ini sedikit sulit, tetapi jangan khawatir. Tuan muda ini adalah ahli segel paling berbakat di Kekaisaran Su ini. Su Feng berkata sombong dan segera mendekati pintu kayu tersebut. Su Feng menggunakan teknik segel yang telah diwariskan secara turun-menurun di klan Chu, dan kembali menempelkan tangannya di pintu kayu tersebut. Namun kali ini 3 anggota klan Su, rekan dari Su Feng, membentuk segel yang membentuk garis-garis cahaya dari Qi yang telah dipadatkan, dan garis-garis cahaya itu kemudian membentuk pola heksagram. Feng Yuan dan Xiaoyu terkejut melihat ada energi spiritual yang mengalir pada pola heksagram itu menuju punggung Su Feng. Sedangkan Rana Tianzun dari klan Gu maupun dari klan Gao tidak takjub melihatnya, yang menandakan mereka telah terbiasa melihat teknik segel seperti ini. Mungkinkah gara-gara tidak ada teknik segel yang hebat di benua Xingyun, makanya benua itu menjadi yang terlemah di dunia? Gumam Xiaoyu yang tidak pernah melihat teknik segel. Su Feng mengurutkan keningnya saat mengetahui segel yang terpasang di pintu masuk kediaman kuno tersebut sangat rumit. Keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya, tetapi usahanya selalu berakhir gagal. 3 batang dupa kemudian, Su Feng kembali terhempas karena mencoba memaksa merusak segel tersebut. Seteguk darah keluar dari mulutnya sehingga ia memutuskan berhenti mencoba menghancurkan segel tersebut. Bagaimana Saudari Feng? Gu Heng mendekati Su Feng sembari menyerahkan pil penyembuhan kelas surga secara cuma-cuma, sehingga Xiaoyu hampir berteriak histeris
Karena di Kekaisaran Supil itu hanya bisa didapatkan melalui lelang atau dari Akademi Kekaisaran saja. Itu pun harus ditukar dengan poin prestasi yang sangat besar. Kita di Budua Utara ya, jadi tidak perlu kagum begitu. Budua Utara dengan Budua Siniun itu ibarat gajah dengan anak ayah. Feng Yuan mengirim surat telepati pada Xiaoyu. Aku tidak terkejut, Pak. Xiaoyu berkilah dan memilih duduk bersila. Kemudian menggunakan teknik pernafasan alam, mencoba menyerap energi spiritual di sekitarnya yang kaya akan energi spiritualnya. Chu Feng ingin menjawab pertanyaan Gu Heng, tetapi ia terkejut energi spiritual di sekitarnya malah bermuara ke arah Xiaoyu. Ini, bagaimana bisa? Dia memandang Xiaoyu, dan energi spiritual Yin dari balik pintu kediaman kuno juga dipaksa keluar menuju Xiaoyu. Feng Yuan terkejut Xiaoyu malah menunjukkan teknik rahasianya itu pada mereka. Dan ia juga lupa, bila menggunakannya dengan paksa, maka bisa menghancurkan kehidupan makhluk hidup di sekitar mereka. Chu Feng segera menelan pil penyembuhan yang diberikan oleh Gu Heng, dan ia kembali berdiri, kemudian menempelkan tangannya pada pintu kayu. Dugaanku benar, segelnya melemah akibat energi spiritual dari dalam dipaksa keluar. Gumam Chu Feng terkejut, dan ia jadi penasaran dengan teknik apa yang sedang digunakan oleh Xiaoyu saat ini. Bantu aku lagi, seru Chu Feng pada 3 rekannya, dan mereka melakukan teknik segel yang sama seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba, pintu kayu tersebut mengeluarkan bunyi dan hancur berkeping-keping, karena segel yang tertanam di sana telah dirusak oleh Chu Feng. Tuan muda ini telah menghancurkan segel lemah ini dengan mudah. Chu Feng tertawa terkekeh-kekeh. Tetapi reaksi Ranah Tianzun dari klan Gu dan klan Gao malah seperti ia tidak melakukan apa-apa, serta seolah-olah pintu kayu itu rusak sendiri. Hei, apa-apaan ekspresi wajah kalian itu? Seharusnya kalian memuja-mujaku, kampret. Chu Feng sangat kesal. Gu Heng tersenyum masam, karena ia telah tahu kalau segel itu melemah akibat teknik kultivasi aneh yang dilakukan oleh Xiaoyu. Namun untuk menghindari keributan, ia berkata, Saudara Feng sungguh jenius yang tak tertandingi, bahkan langit dan bumi. Sial, lupakan pujian tidak tulus itu. Chu Feng menyela ucapan Gu Heng. Jadi, bagaimana sekarang? Dia bertanya lagi, karena pintu telah terbuka dan tampak halaman kediaman kuno yang dipenuhi oleh kristal putih, yang merupakan ki es yang telah lama terendap sehingga berubah menjadi kristal. Kristal putih termasuk sumber daya yang sangat mahal bila dijual, karena sangat dibutuhkan oleh kultivator dengan ranah bela diri bertipe es, atau bisa dikatakan pengganti pil roh maupun pil penempaan yang digunakan saat berkultivasi. Gu Heng tersenyum dan berkata, sesuai kesepakatan awal, siapa yang lebih dulu menemukan harta apapun, maka itu miliknya. Oh, aku suka berbisnis dengan saudara Heng. So Chu Feng langsung melompat lebih dulu memasuki kediaman kuno. Setelah keluar dari sini, aku akan menjamu saudara Heng di kediamanku, dan kita akan minum anggur bersama. 3 rekannya langsung mengikutinya. Gu Heng tidak mau ketinggalan. Dia langsung melesat ke dalam kediaman kuno bersama 5 ranah Tianzun klan Gu. Kalian kumpulkan sumber daya rendahan itu, suruh Gu Heng pada 10 anggota klan Gu dari keluarga cabang, yang langsung menuruti perintahnya. Feng Yuan juga sudah tidak sabar ingin masuk ke dalam dan segera menarik tangan Xiaoyu. Ayo Yuar, kita harus mendapatkan senjata kelas surga itu lebih dulu, katanya. Tetapi Feng Yuan merasa pergelangan tangan yang ia pegang ukurannya berbeda dengan pergelangan tangan istrinya tersebut. Kemudian ia menoleh ke samping, dan wajah Gao Su malah memerah, menatapnya malu-malu. Apa yang kamu lakukan? Gao Su melepaskan genggaman tangan Feng Yuan, namun kata-katanya terdengar aneh, entah marah atau hanya sekedar menegur saja. Gao Su menoleh pada rekannya dan ia langsung melesat ke dalam kediaman kuno. Feng Yuan tersenyum masam. Untung saja Xiaoyu tidak melihat adegan konyol itu. Namun ia bingung saat melihat Xiaoyu malah larut dalam kultivasinya, sehingga dia tidak mungkin meninggalkannya sendiri saja di luar sini. Itu sangat berbahaya bila ada orang iseng yang mengganggu atau mencelakainya. Sial, aku gagal mendapatkan harta karun. Guru Tu Feng Yuan menatap 10 keluarga cabang anggota klan Gu yang ingin memanen kristal putih. Namun tiba-tiba, kristal putih itu menjadi butiran salju saat mereka menyentuhnya. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh melihatnya, dan mereka langsung menatap tajam padanya. Tetapi ia menyadari kalau energi spiritual pada kristal putih itu sebenarnya diserap oleh Xiaoyu. Sepertinya istriku akan merobos ke ranah Tianzun kalau ia berhasil menyerap semua kristal putih itu. Gumam Feng Yuan merasa tidak rugi juga kabur ke Kekaisaran Su ini. Tetapi sayang sekali, ia tidak mengetahui siapakah kakek legend yang telah menolong mereka tersebut. Padahal ia ingin sekali mengucapkan terima kasih padanya.
Apa yang kita lakukan, Saudara Duan? Sepertinya semua kristal putih ini hanya hiasan saja. Salah satu anggota klan Gu dari keluarga cabang bertanya pada Gu Duan yang menjadi pimpinan mereka. Kita susul Tuan Muda Gu Heng ke dalam kediaman kuno, sahutnya. Ia langsung melesat mengikuti Gu Heng tanpa memeriksa kristal putih lainnya. Dia yakin para ranah Tianzun tidak akan tertarik dengan harta karun bernilai jual rendah dan tujuan mereka hanya untuk mendapatkan senjata roh ke surga saja. Gousu dan rekan Gaoni akhirnya berhasil menyusul kelompok klan Gu dan klan Chu yang malah berhenti di ruang tengah kediaman kuno tersebut. Lukisan wanita cantik dengan hewan peliharaan rubah putih berekor 9 memenuhi ruangan tersebut. Sehingga Gousu menyimpulkan, kediaman ini dulunya pasti milik wanita cantik tersebut. Chu Feng langsung melakukan tinju untuk bersujud di lantai, kemudian membenturkan keningnya 3 kali. Bafan Junior ini telah memasuki rumah leluhur tanpa isi dan merusak segel yang telah dibuat oleh leluhur Chume. Mendengar nama Chume, 3 ranah Tianzun dari klan Chu langsung melakukan gerakan yang sama, seperti yang dilakukan oleh Chu Feng. Mereka langsung teringat kalau Chume merupakan salah satu putri dari patriark pertama klan Chu dan lukisannya terpajang di aula utama kediaman klan Chu. Apa yang akan kita lakukan? Ternyata kediaman kuno ini milik leluhur klan Chu. Gousu bertanya pada Gu Heng yang tampak terkejut melihat reaksi Chu Feng dan ketiga rekannya. Chu Feng langsung berdiri dan menangkupkan tinju pada Gu Heng dan Gousu. Kami tidak bisa menjarah makam leluhur Chume, dan aku menyarankan juga lebih baik kalian tidak melanjutkan penjarahan. Karena leluhur kami itu adalah ahli segel terbaik sepanjang masa, dan aku takut kalian tidak akan bisa keluar secara utuh. Chu Feng langsung pergi meninggalkan kediaman kuno tanpa menunggu jawaban dari Gu Heng dan Gousu. Apakah kita pergi juga? Bisik Gaoning pada Gousu, karena ia yakin Chu Feng berkata jujur, dan baru kali ini ia melihat wajah Chu Feng dan 3 rekannya terlihat pucat dan ketakutan. Gu Heng menghela nafas dalam-dalam dan berkata, kita telah bersusah payah memasuki tempat ini, dan tak mungkin kita akan pergi tanpa membawa oleh-oleh. Lagi pula menurut catatan kuno di klan Gu kami, kediaman kuno ini akan menghilang kembali setelah matahari terbenam, dan akan muncul 1000 tahun lagi. Ini adalah kesempatan emas, karena menurut catatan, klan Gu dan klan Chu belum pernah berhasil menerobos penghalang. Gousu dan Gaoni terkejut mendengarnya. Ternyata mereka adalah yang pertama dalam sejarah yang berhasil membobol tempat ini. Namun ia bingung, kenapa hanya ruangan tersebut yang dipenuhi oleh lukisan Chume, dan anehnya, semua posenya sama, tersenyum manis sembari memeluk rubah putih ekor 9. Baiklah, mari kita berbencar menelusuri ruangan lain. Saud Gousu mengajak Gaoni menuju pintu di sebelah kanan yang ia yakini merupakan kamar tidur Chume. Berpencar! Gu Heng langsung menuju tangga yang menuju lantai 2. Dia cukup percaya diri tidak akan ada rintangan lain, karena energi spiritual di ruangan tersebut juga mengalir keluar kediaman kuno, menuju ke arah Xiaoyu, sehingga Gu Heng meyakini sebuah perisai penghalang pasti akan rusak seperti yang terjadi pada pintu masuk tadi. Feng Yuan terkejut saat melihat Chu Feng memilih keluar dari kediaman kuno. Padahal pendapatnya, Chu Feng adalah kultivator yang paling licik dan rakus di antara 12 ranah Tianzun yang memasuki kediaman kuno tersebut. Chu Feng menatap Xiaoyu, dan ia ingin berkata sesuatu, tapi Xiaoyu tampak larut dalam kultivasinya, sehingga ia dan ketiga rekannya langsung terbang menuju kota Sucheng tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apa mereka bertengkar di dalam sana? Pikir Feng Yuan. Mungkinkah senjata kelas surganya telah ditemukan? Dia berspekulasi. Sementara itu, Xiaoyu merasa berada di ambang penerobosan kultivasi kerana Tianzun. Tetapi tiba-tiba energi spiritual Yin yang terhisap makin menipis, dan ia takut rencana untuk menerobos tidak akan memungkinkan. Karena bila dipaksakan, pasti akan mengalami kegagalan dan menyebabkan kerusakan pada dantiannya. Feng Yuan telah berpengalaman mengelola teknik pernafasan alam, sehingga ia langsung menyadari hambatan yang dirasakan oleh istrinya. Aku harus membantunya menerobos kerana Tianzun. Gumam Feng Yuan mengangkat tubuh Xiaoyu dan membawanya memasuki kediaman kuno. Dia mencari tempat yang mengandung energi spiritual Yin yang berlimpah. Feng Yuan terpana saat melihat dinding ruang tengah kediaman kuno dipenuhi lukisan wanita cantik. Aku harus mengambil semuanya nanti dan menjualnya di pelelangan. Para kolektor lukisan pasti menyukai ini. Gumamnya tertawa terkekeh-kekeh. Ah, sial. Kenapa aku berpikiran ke sana? Aku harus menemukan ruangan yang mengandung energi spiritual Yin. Feng Yuan menggunakan teknik pernafasan alam untuk mendeteksi di mana tempat yang cocok untuk istrinya melakukan terobosan kultivasi. Dia kemudian menemukan dari balik lukisan yang paling besar, merembas energi spiritual Yin. Namun,
itu sangat tipis dan hanya seukuran jari kelingking saja. Tetapi energi spiritual yin yang keluar dari sana sangat deras, seolah-olah ada sumber energi spiritual yin di sana. Aku harus memeriksanya. Feng Yuan menarik lukisan besar tersebut. Simpan sajalah. Lumayan. Dalam sekejap, lukisan Cumei tersebut langsung bermuara ke cincin dimensinya. Feng Yuan mengeluarkan niat pedang dan memotong dinding tempat lukisan Cumei tadi terpampang. Kemudian tiba-tiba, dari balik dinding muncul selendang putih yang berusaha membalutnya. Senjata kelas surga! Feng Yuan terkejut dan menebas selendang putih tersebut. Namun selendang putih itu malah bercabang-cabang menutupi seluruh ruangan tengah kediaman kuno tersebut. Ini merepotkan. Gerutu Feng Yuan, karena sumber energi spiritual yin berada di ruangan di balik dinding. Namun ia harus menjinakkan senjata roh kelas surga ini lebih dulu. Dia kemudian meletakkan Xiaoyu di lantai, dan niat pedang ki apinya segera melesat membakar selendang putih tersebut. Tetapi selendang putih itu mengandung energi spiritual es, yang langsung memadamkan api dari niat pedang ki apinya. Senjata roh kelas surga memang berbeda. Ia dengan mudah memadamkan api Phoenixku. Gumam Feng Yuan menggenggam erat pedang matahari, dan ia tidak menggunakan teknik pernafasan alam agar tidak mengacaukan proses penerobosan kultivasi yang dilakukan Xiaoyu. Gu Heng dan Gao Su langsung menyadari sebuah kekuatan yang sangat besar muncul di ruang tengah kediaman kuno, sehingga kelompok kedua klan segera kembali ke ruangan tengah, dan mereka tidak menemukan harta apapun di lantai 2 maupun kamar pribadi milik Cumei, selain lukisan yang sama dengan yang ada di ruang tengah. Senjata roh kelas surga! Kelompok klan Gu dan klan Go tersenyum bahagia, terutama Gao Su dan Gao Ni yang berniat akan menjadikan selendang putih tersebut sebagai senjata pribadi mereka. Ini adalah selendang Dewi Bulan, kata Gu Heng. Dari mana kamu mengetahuinya? Gao Su terkejut. Gu Heng mengetahui banyak rahasia tentang kediaman kuno ini. Gu Heng tersenyum menatap Gao Su dan menunjuk lukisan wanita cantik di sebelahnya. Perhatikan lukisan dengan seksama, dan anggota klan Su pasti mengetahui bahwa itu adalah selendang Dewi Bulan yang selalu dipakai oleh leluhur Cumei, sahut Gu Heng. Gao Su akhirnya menyadari kalau selendang putih yang mengelilingi murid jenius dari klan Feng tersebut sama dengan selendang yang dikenakan oleh leluhur Cumei yang ada di dalam lukisan tersebut. Ayo, kita taklukkan selendang Dewi Bulan lebih dulu. Gao Ni mengirim pesan suara telepati pada Gao Su. Jangan, sahut Gao Su, sehingga Gao Ni mengerutkan keningnya. Padahal sesuai perjanjian, siapa yang lebih dulu mendapatkan harta karun tersebut, maka yang lain tidak berhak mendapatkan jatah. Gao Su berkata, senjata roh kelas surga ini masih memiliki sedikit kesadaran leluhur Cumei, sehingga ia mampu menggunakan energi spiritual yang tersimpan di dalam kediaman kuno ini. Satu-satunya cara menaklukkannya adalah membiarkan wanita itu menyerap habis energi spiritual yang ada di sini. Saudari Su sangat cerdas, sahut Gao Ni merasa malu karena tergesa-gesa mengambil keputusan. Namun ia juga khawatir karena kelompok klan Gu juga tidak mengambil tindakan apapun, dan sepertinya memiliki pikiran yang sama dengan Gao Su. Gu Heng itu sepertinya bertindak sangat hati-hati. Dia harus diwaspadai. Gumam yang memperhatikan Gu Heng, yang tampak sangat tenang seperti sudah memiliki cara untuk menaklukkan selendang Dewi Bulan. Bersambung.